Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,01% ke angka 7.288. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang kembali diakumulasi Bapak Roh Keng Hong. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Hari ini kalau pemberitaan bahwa Bapak Roh Keng Hong kembali borong saham ABMM. Jadi kita baca sekilas satu pemberitaan ini. Dari data dari KC yang terbaru melaporkan pembelian sebesar 400 ribuan lebih lembar saham ABMM dilakukan Bapak Roh Keng Hong pada tanggal 26 Juli kemarin. Selain tanggal 26 Juli, sebenarnya pada awal Juli Bapak Roh Keng Hong juga sudah mulai lakukan akumulasi, yaitu pada tanggal 16 Juli. Jadi bulan Juli sudah 2 kali Bapak Roh Keng Hong membeli saham ABMM. Dan sekarang kita coba lihat secara teknikal. Secara teknikal jika kita lihat ABMM saat ini sudah mulai oke. Sebelumnya memang sempat downtrend, tapi pada masuk awal Juli ABMM sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi secara teknikal sebenarnya sudah mulai uptrend. Sempat bisa kita lihat pada tanggal 24 Juli mendekati harga 4.000, tapi belum sempat menyentuh, sudah mulai melemah kembali. Tapi saat ini bisa kita lihat ABMM masih mencoba bertahan di 3.800. Dan bisa kita lihat zona 3.700 sampai 3.800 saat ini masih berupa daerah supportnya. Jadi pada perdagangan hari Senin sempat opening di bawah, tapi terlihat masih bisa bertahan di 3.800. Hari ini memang masih naik 0,26%, tapi candlenya tidak begitu oke. Ada shadow ke atas lumayan panjang. Tapi untuk tren jangka menengah ABMM sudah oke secara tren. Sekarang kita lihat ABMM asing terpantau dalam beberapa minggu ini memang masih terus keluar dari saham ABMM. Tadi di broker summary ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham ABMM, secara teknikal menurut saya masih layak untuk di hold karena masih berada di atas garis EMA 50 dan masih berada di zona support 3.800. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, walaupun saat ini berada di sekitar 3.800, wait and see dulu untuk minggu ini. Bisa tunggu tetap sekitar 3.800, tapi lihat apakah minggu ini ABMM kuat berada di atas 3.800. Apabila masih kuat, menurut saya masih menarik coba entry. Dengan target terdekat, menurut saya masih ada potensi ke sekitar 3.900 sampai maksimal 4.000. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk swing, take profit apabila ternyata ABMM tetap kesulitan untuk naik di atas 4.000. Jadi apabila mencoba naik, tetap kesulitan untuk break dan mulai melemah, bisa take profit dulu. Setelah tunggu kembali di zona daerah supportnya untuk re-entry kembali apabila teman-teman mau swing. Tapi saat ini apabila baru mau entry, wait and see dulu di sekitar 3.800 kembali. Lihat apakah minggu ini ABMM bisa bertahan dari bound. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham Doit. Bisa kita lihat Doit saat ini masih bisa bertahan dari bound dari 750. Jadi belum sempat kembali turun ke 700, baru sekitar 750. Doit bisa bertahan dari bound. Jadi hari ini masih naik 3% lebih, sehingga secara tren ini masih on track, masih bergerak sangat uptrend dan masih ada potensi kembali naik mengatas harga 800. Ini menarik, apabila berhasil break 800 maka Doit berpotensi lanjut uptrend dengan target berikutnya di sekitar 880. Dan Doit merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk minggu ini. Kan secara teknikal ini masih uptrend dan masih ada akumulasi walaupun pada perdagangan hari Jumat kemarin ini ada distribusi. Dan bisa kita lihat untuk Doit pada perdagangan hari ini asing memang terpantau melakukan distribusi, tapi distribusi ini masih kecil jika dibandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan Doit dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan di broker summary kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi, sehingga Doit masih on track saya lihat untuk menuju harga 800. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry dan belum dapat sekitar 750, bisa wait and see dulu karena masih ada potensi saya lihat untuk kembali melemah apabila memang masih gagal break 800. Jadi saat ini memang support terdekat di 750, tapi 750 menurut saya support tidak terlalu kuat dibandingkan dengan support 700. Jadi wait and see dulu di sekitar 750 apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry. Jika terpantau mencoba break 800 ternyata gagal dan turun ke 750, maka ini kesempatan untuk coba wait and see kembali di 700. Karena sebelumnya bisa kita lihat sempat mengatas 700 bisa bertahan dari bound kembali. Jadi secara pergerakan, Doit walaupun gagal break 800, ini belum ada tanda-tanda patah tren selama masih kuat di 700. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah saat ini belum mau take profit, menurut saya selama kuat di 700 mau hold terus itu masih oke. Tapi jika terpantau turun ke 700, hati-hati secara pergerakan ada potensi untuk mulai patah tren. Walaupun masih ada support EMA 50 di sekitar 600. Tapi jarak 800 ke 600 lumayan dalam, lumayan jauh. Jadi ada potensi untuk mulai konfirmasi patah tren apabila turun di bawah 700.
Sekarang kita coba analisa saham Antam. Bisa kita lihat hari ini Antam mencoba untuk bertahan dan rebound dari support 1300, sempat opening gap up dan naik 1% lebih. Tapi secara candle bisa kita lihat candle tidak oke. Opening di atas sempat naik ke sekitar 1350 tapi kembali turun ke sekitar 1310. Jadi bisa saja hanya teknik rebound sementara karena sebelumnya Antam sudah turun lumayan dalam karena memang masih gagal melewati harga di sekitar 1385 sampai 1400. Karena ini merupakan resisten EMA 50. Dan jika kita lihat broker summary, hari ini asing masih distribusi. Dan secara 1 minggu terakhir ini juga masih terus distribusi yang dilakukan asing. Dan di broker summary juga terpantau walaupun naik 1% lebih, ini ada distribusi. Jadi ingat, secara teknikal saat ini masih belum aman, masih ada candle merah walaupun hari ini naik 1% lebih, dan ternyata kenaikan ini juga masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah dapat sekitar 1280 sampai 1300, mau saya pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini Antam masih gagal naik di atas 1350. Dan apabila mencoba naik kembali mengetes garis EMA 50 masih gagal, tetap secara pergerakan saya lihat Antam masih berpotensi untuk sideways dan melemah kembali menuju zona 1280 sampai 1300. Jadi paling aman mau saya pertimbangkan untuk swing apabila memang teman-teman dapat di sekitar zona ini atau malah di bawah. Karena secara pergerakan ini masih belum aman, masih ada potensi untuk kembali turun apabila gagal melewati garis EMA 50. Atau hold saja terus selama zona ini tidak terlewati. Minimal selama zona ini tidak tembus, Antam masih akan sideways. Selanjutnya Inco bisa kita lihat saatnya juga mencoba untuk bangkit. Secara pergerakan jika kita lihat hari juga naik 0,53%, tapi candle juga tidak oke. Jadi walaupun saat ini ada candle hijau beda dengan Antam yang candle merah, tapi candle juga tidak oke, sempat ada shadow ke atas mencoba naik di atas 3800. Jadi saat ini Inco masih mencoba untuk naik di atas zona 3750 sampai 3800. Dan untuk Inco jika kita perhatikan di sini, asing juga masih terus keluar dan di broker summary juga terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk Inco apabila mau entry misalnya lebih aman adalah tunggu Inco naik kembali di atas 3800. Jadi wait and see dulu, lihat apakah Inco berhasil tembus atau naik di atas 3800. Apabila berhasil break menurut saya baru lebih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di 4000 sampai garis EMA 50 di sekitar 4040. Dan tetap menurut saya paling aman jadikan 4000 untuk target take profit apabila Inco berhasil rebound atau naik di atas 3800 dan kesulitan untuk naik di atas 4000. Karena sebelumnya 4000 merupakan support yang lumayan kuat untuk Inco. Tapi saat ini apabila tembus, ini sudah berubah menjadi resisten kuat untuk Inco ke depannya. Jadi pertimbangkan hanya terjadi jangka pendek apabila Inco berhasil naik di atas 3800. Apalagi jika terpantau kenaikan ini tidak ada akumulasi besar. Karena bisa saja hanya teknik rebound sementara, lalu Inco kembali melemah. Karena secara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.